Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih awam tentang yang namanya ilmu pengetahuan filsafat, termasuk gue dulu, itu pasti mempunyai persepsi yang sangat-sangat bias terhadap filsafat gitu. Dimana filsafat itu adalah salah satu aktivitas yang ini cuma beberapa waktu lah. Filsafat ini bikin lo jadi ateis, bikin lo keluar dari jalur agama. Filsafat adalah gaya pengangguran dengan cara berpikir dan segala macamnya. Ya sebenarnya itu adalah salah satu persepsi yang sangat-sangat bias dan gak mencerminkan keseluruhan filsafat. Sebagian besar orang-orang awam itu hanya mengandalkan persepsi yang sangat-sangat pendek terhadap yang namanya filsafat. Oke, mungkin kalian bingung kenapa gue bahas filsafat tiba-tiba, ini kan channel self development, ini kan channel self improvement, ngapain lu bahas filsafat? Oke, di sini gue akan ngejelasin secara detail spesifik dari referensi-referensi yang gue baca. Jadi di beberapa hari lalu gue baru ngebaca buku Sebelum Filsafat dari Fahru bin Faiz, dan dari buku itu gue membuka suatu jendela baru, sudut pandang baru tentang yang namanya filsafat, dan juga beberapa implementasi yang bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Karena pada dasarnya ilmu itu bermanfaat tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu tersebut. Contohnya ilmu hacking, ilmu peretasan komputer. Nah, ilmu peretasan komputer itu bisa dimanfaatkan oleh dua aspek, entah itu aspek positif atau negatif. Aspek positifnya itu bisa digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan security agar data-data dan privasi yang mereka simpan itu bisa terjaga dengan baik atau terjamin lah gitu istilahnya. Sedangkan di satu sisi lagi, ilmu hacking tersebut bisa disalahgunakan untuk meretas privasi dan mencuri data yang ini dibilang udah sangat beretika gitu. Jadi ini tergantung lagi bagaimana cara kita menggunakan alat berpikir tersebut, yaitu filsafat. Karena secara nggak sadar kita sebagai manusia itu pasti pernah berfilsafat. Oke, mungkin kalian bingung filsafat itu apa sih? Kayaknya kompleks banget gitu bahasanya gitu. Filsafat kalau dari etimologi itu artinya filosofia, cinta kebijaksanaan. Oke, mungkin definisi ini masih terlalu rancu gitu ya, masih belum dapat. Apakah filsafat bikin gue bijaksana? Well, belum tentu gitu. Oke, jadi berdasarkan definisi yang udah dimengerti, filsafat itu adalah alat berpikir. Dan alat berpikir ini adalah salah satu alat berpikir yang menuntut kita untuk berpikir secara kritis, dimana kita sebagai manusia itu mempertanyakan eksistensi, nilai, prinsip, dan juga beberapa aspek-aspek yang kita pegang gitu. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apa sih tujuan hidup gue di sini? Mengapa orang bisa melakukan kegiatan A padahal ada kegiatan yang lebih baik? Nah, dari sini lu menuntut cara berpikir lu itu menyelam secara dalam lah istilahnya gitu. Di era modernisasi zaman sekarang kan kita dituntut berpikir secara praktis gitu. Karena kenapa? Karena otak kita udah dicuci oleh algoritma media sosial. Lu hanya mengonsumsi informasi sekitar 1 menit, 2 menit, terus ya udah lu scroll. Ya dimana ini malah bisa memanipulasi otak lu untuk hanya berpikir secara praktis, bukan secara kritis dan mendalam gitu. Kenapa? Ketika manusia itu terbiasa untuk berpikir secara praktis dan gak kritis secara mendalam, akhirnya mereka hanya membuat asumsi-asumsi dan spekulasi-spekulasi yang ini gak bisa diuji validitasnya gitu. Sedangkan menurut bapak filosofis kita yaitu Socrates menyatakan hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Ya udah, mereka hanya mengandalkan intuisi mereka yang belum tentu intuisi mereka ini benar atau enggak gitu. Kalau gue bisa jelasin dengan coba, misalkan lu adalah orang yang kurus dan lu pengen pergi nge-gym, lu pengen bangun massa otot, lu pengen naikin berat badan lah gitu. Nah, dengan lu hanya mengandalkan informasi-informasi yang praktis, lu latihan 5 kali seminggu, lu makan nasi dada ayam, terus lu tidur ya cukup, lu istirahat 2 hari, ini kan semacam gambaran-gambaran luarnya gitu, cuman tip of the icebergnya doang. Nah, dengan lu mengandalkan logika pemikiran kritis lu secara mendalam, ada aspek-aspek lain yang lu harus pahami selain hal-hal yang basic tadi gitu. Misalkan lu harus ngitung kalori lu harus makan 4 kali sehari, lu harus makan dada ayam sekitar 200 gram, terus lu harus bisa meregulasi emosi lu, karena kalau lu stres ini akan bisa menghambat testosteron lu sehingga otot lu tuh bakal gak berkembang. Itu ada salah satu contoh pemikiran yang kritis, dimana lu mempertanyakan sesuatu hal, dan ini pertanyaan sangat mendalam. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk diri lu sendiri sehingga lu bisa menemukan makna yang tersistematis di dalam kehidupan lo. Dan asal-usul filsafat sendiri itu berasal dari Yunani. Filsafat itu berfungsi untuk mengkritik dan merekonstruksi pemahaman-pemahaman manusia di zaman dulu, dimana zaman dulu kan manusia masih percaya sama mitos-mitos yang ini nggak terbukti secara ilmiah lah gitu. Di lautan itu ada dewa lah, terus di langit itu ada dewa Zeus yang memancarkan petir, yang dimana hal ini kan nggak terbukti secara ilmiah gitu. Nah, dengan adanya induk filsafat ini, dengan adanya rasa kepo, rasa ingin tahu, mempertanyakan segala aspek, apakah ini benar atau enggak, apakah ini bisa terbukti atau enggak, apakah ini cuma sekedar dongeng atau fakta, itu bisa dibuktikan dengan cara filsafat gitu. Apa sih benefit dari filsafat ketika gue sudah mengimplementasikan hal itu? Oke, kalian sudah tahu fundamental filsafat, yaitu mempertanyakan segala aspek di dalam kehidupan ini untuk kalian bisa menemukan makna kalian sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu kan punya realita, prinsip, dan nilainya masing-masing. Dengan mereka mempertanyakan berbagai macam jenis informasi yang mereka
pegang, yang mereka tanam, ini akan menghindari intuisi-intuisi yang salah ketika mereka menjalani kehidupan gitu. Misalkan ada orang yang menyatakan bahwa kuliah itu nggak guna, kuliah itu useless gitu. Apa sih gunanya kuliah? Kan yang lebih penting itu kan keterampilan, yang lebih penting itu kan skill dan segala macam. Nah, dengan lo berfilsafat, lo nggak akan menelan informasi tersebut secara mentah-mentah. Karena sebagian besar argumen yang mereka katakan itu nggak sepenuhnya valid gitu. Secara logika itu nggak sepenuhnya valid bahwa kuliah tuh bikin lu jadi pengangguran. Ini balik lagi, aktivitas apa aja yang kita lakukan di masa kuliah. Nah, ketika lu udah mempertanyakan prinsip lu, apakah kuliah itu bikin gua jadi pengangguran, dan lu menemukan berbagai macam jenis probabilitas jawaban-jawaban, oh kalau gua jadi mahasiswa kupu-kupu, kalau gua cuma kuliah pulang doang, ya gua nggak akan ngedapetin benefit apapun. Kalau kerjaan gua cuma nongkrong tiap hari di waktu senggang gue ketika gue libur kuliah, gue gak bakal dapet apa-apa. Nah, dengan lu bisa mempertanyakan segala aspek secara dalam, secara kritis, dan lu menemukan suatu probabilitas, kemungkinan, peluang, ya lu akan bisa menemukan jawaban lu sendiri. Dan sekali lagi, jawaban manusia menjalani kehidupan itu berbeda-beda, itu gak bisa disamaratakan. Nah, dari sini pentingnya berfilsafat. Dimana kalau kita lihat dari sudut pandang pengembangan diri, ilmu filsafat itu adalah salah satu alat berpikir yang berfungsi untuk push to the limit daya intelektualitas lu untuk berpikir kritis gitu. Di sini ada beberapa aliran-aliran filsafat yang bisa kalian tanam ke dalam diri kalian untuk mendukung personal development. Pertama, di sini ada eksistensialisme, di mana fokus ini adalah menerima kebebasan individu dan tanggung jawab atas pilihan hidup. Artinya lo sebagai manusia harus bisa mendesain kanvas kehidupan lo itu sendiri dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai prinsip dengan diri lo. Selanjutnya itu ada epikureanisme yang berfokus untuk mencari kesenangan-kesenangan yang sederhana dan menghindari kesenangan-kesenangan yang berlebihan dengan cara mengikuti hasrat hawa nafsu kita secara terus-menerus. Selanjutnya pasti kalian sudah nggak asing, yaitu stoikisme, di mana kita sebagai manusia harus melepaskan dan menerima sesuatu hal yang kita tidak dapat ubah dan berfokus pada tindakan persepsi yang kita bisa ubah. Oke, terus gue sebagai manusia, implementasi filsafat gue itu gimana bang? Kalian sebenarnya pernah berfilsafat namun nggak sadar kalau kalian itu sedang berfilsafat gitu. Terus story dari gue dulu ketika gue menjalani akademis di SD, itu gue pernah mempertanyakan satu hal. Ngapain sih gue belajar bahasa Indonesia padahal kan gue adalah orang yang lahir di negara Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mengumpulkan berbagai macam jenis argumen, fakta, dan informasi-informasi yang di luar sana bahwa belajar bahasa Indonesia itu nggak cuma sekedar ngomong kayak gini, melainkan itu ada juga aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Contohnya dari segi penulisan kata, ejaan KBBI, terus bagaimana gue bisa membuat struktur kalimat agar kalimat itu tersusun rapi dan segala macamnya. Nah itu salah satu contoh berpikir filsafat, dimana lo mempertanyakan suatu hal, mencoba mengkaji pemikiran lo, apakah hal ini benar-benar ngasih gue benefit atau enggak, terus lo membuat kesimpulan argumentasi lo yang lo pertanyakan tersebut. Yang dimana dengan lo berfilsafat, lo akan menemukan makna. Oh, gue belajar bahasa Indonesia tuh ternyata gak cuma sekedar ngomong, tapi dengan gue belajar bahasa Indonesia, gue bisa membuat suatu struktur dan kerangka berpikir dalam gue menulis gitu. Misalkan lo pengen melamar kerja, itu kan harus ada tulisan-tulisannya, harus ada resume. Nah, dengan lu nggak membuat asumsi secara cepat bahwa ngapain gue belajar bahasa Indonesia karena gue udah lahir di Indonesia, dan lu nggak belajar, akhirnya ini malah membuat potensial lu itu terhambat. Itu adalah kerangka berpikir yang lu harus tanam. Jadi kritis, mendalam, analitis, dimana lu mengumpulkan berbagai macam jenis sumber informasi. Jadi lu nggak cuma mengandalkan persepsi orang lain dan persepsi, jadi dia riset secara mendalam lah gitu. Masalah miskonsepsi tentang filsafat, bahwa filsafat itu bikin lu ateis, filsafat itu adalah kurang kerjaan, ini balik lagi bagaimana orang tersebut menggunakan alat berpikir itu. Apakah membunuh itu selamanya buruk? Apakah busur panah itu selamanya buruk? Itu kan balik lagi ke dalam konteksnya masing-masing. Membunuh itu sah-sah aja dengan konteks lu sedang melindungi keluarga lu dari ancaman, lu sedang melindungi diri lu dari penjajah misalkan. Apakah busur panah itu berbahaya? Ya enggak juga. Kalau busur panah ini lu gunakan untuk berburu, dan lu bisa memberikan hasil buruan lu ini kepada keluarga lu, kepada anak-anak lu, kepada masyarakat, kepada suku lu, it's a good thing gitu. Dengan lu punya busur panah ini, lu bisa memberikan kontribusi halayak yang sangat besar kepada orang lain. Dan dua alat tadi itu bisa digunakan dengan aspek negatif juga. Membunuh, ya bisa aja lu membunuh dengan konteks yang gak wajar lah gitu. Misalkan lu ngebunuh orang karena lu benci, itu kan keluar dari moral lah gitu. Buat lu yang masih meremehkan berfilsafat dalam menjalani kehidupan, gue punya storytelling yang sangat menarik yang gue ambil dari buku ini. Jadi ketika manusia menjalani kehidupan dengan serba mekanis, dimana mereka hanya mengikuti rutinitas tanpa berpikir secara panjang, tanpa mempertanyakan segala aspek makna, apakah yang gue lakukan ini sudah benar atau belum. Diibaratkan sebuah mobil yang gak pernah dirawat atau diservis.
Misalkan lu punya mobil deh gitu, terus mobilnya ya udah lu pakai secara terus menerus bertahun-tahun, mungkin mobil ini masih fine aja gitu, tapi setelah beberapa tahun berjalan dan lu nggak pernah servis, ada timing yang sangat-sangat buruk yang lu harus sadar. Misalkan aki mobil lu tuh ngadet di tengah jalan sehingga membuat jalanan macet, terus mobil lu ini bisa remblong secara tiba-tiba, dan beberapa resiko-resiko lainnya ya disebabkan lu nggak pernah merawat mobil tersebut, lu meremehkan mobil tersebut. Itu sama juga dengan kerangka berpikir kita. Dengan lu nggak pernah memikirkan sesuatu hal, mempertanyakan makna di dalam kehidupan ini, lu harus siap menghadapi konsekuensi yang gak lu pernah ekspektasikan gitu. Misalkan ketika lu menjalani kehidupan kuliah dan lu hanya mengikuti rutinitas yang ada, oh gue pagi bangun tidur, oh habis itu gue nongkrong, gue mainan video games, gue gak pernah ngelakuin hal produktif apapun selain kuliah. Terus ketika lu udah lulus kuliah, lu gak dapat kerja sama sekali, lu pengangguran gitu. Temen lu yang biasa-biasa aja itu dapat pekerjaan lebih cepat karena dia punya orang dalam gitu, sedangkan lu nggak punya, dan lu komplain nyalain pemerintah gitu, lu nyalain orang lain, lu playing victim lain. Padahal di waktu-waktu kuliah itu lu bisa manfaatkan untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat dibandingkan belajar. Misalkan lu bisa ikut networking, lu bisa ikut seminar, mau menambah relasi lu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal yang dimana ketika lu melakukan aktivitas-aktivitas tersebut ini bisa meningkatkan peluang lu. Jadi mulai dari sekarang buat lo anak-anak kuliahan, SMP, SMA, apapun itu jenis lo, coba pertanyakan segala aspek di dalam kehidupan ini. Apakah sesuatu hal yang gue lakukan ini bakal ngasih konsekuensi yang positif, negatif, atau ya sama sekali nggak ada dampaknya gitu. Manfaat yang sangat-sangat besar ketika orang itu sudah berfilsafat, mereka akan bisa mengoptimalkan rute mereka dalam menjalani kehidupan ini. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, sementara itu pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Sehingga dengan kalian mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk mempertanyakan segala aspek, kalian nggak mindlessly living dalam menjalani kehidupan lah gitu. Tapi disayangkan banget karena kebanyakan orang zaman sekarang hidup dengan cara yang mindless gitu. Mereka ya literally nggak bisa fokus gitu. Lu bayangin sendiri deh, lu ngerjain tugas lu sambil scrolling, terus lu pengen olahraga lu sambil scrolling. Jadi ya udah lu kayak dengan pemikiran lu itu gampang terdistraksi dan lu nggak memperhatikan secara holistik kehidupan lu. Akhirnya lu melewatkan beberapa hal-hal yang sebenarnya remeh tapi ini penting banget bagi kehidupan lu gitu. Buat lo yang ngikutin gue sampai akhir, di sini gue pengen melatih pemikiran filosofis lo. Contohnya Nietzsche itu mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati. Jadi sebagian besar orang itu mungkin bakal ke-trigger dengan kalimat ini. Nah kalau kita melihat dari persepsi si Nietzsche itu sendiri, dengan agama manusia menjadi tumpul, tidak kreatif, malas dan cengeng, maka nggak usah beragama saja. Nah kalau kita menganalisis hal tersebut secara kritis dan mendalam, Tuhan telah mati itu bukan berarti Tuhan nggak ada. Kita sebagai manusia terkadang kan berpikir bahwa kita menyerahkan segala hal ini kepada Tuhan gitu. Misalkan lu miskin, lu goblok, lu idiot, lu gak dapet cewek itu nyalain Tuhan, nyalain oh Tuhan itu gak ngasih rezeki Tuhan. Nah dengan lu terlalu cengeng dan lu gak memperhatikan aspek-aspek lainnya, lu gak mau berusaha, lu gak mau meningkatkan value lu, ya udah lu di sini-sini aja gitu. Nah itu yang dimaksudkan dengan Nietzsche. Manusia tuh terkadang jadi cengeng terhadap Tuhan dan gak melakukan usaha-usaha lainnya lagi. Jadi doanya banyak, ibadahnya kenceng, tapi mereka lupa dengan usaha. Jadi itu persepsinya. Nah jadi lu udah punya gambaran secara luas tentang filsafat. Intinya filsafat itu gak bikin lu ateis asalkan lu berpegang teguh sama keimanan dan juga pemikiran lu tuh secara kritis lah. Jadi lu menggunakan otaknya nih nggak cuma buat scrolling, ngebokep, tapi pakai otak ini untuk menganalisis secara sedalam-dalamnya. Sekian dari gua, keep improving.